Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari Muara Lawa, NRP 82107133. Di sini saya akan mencoba sedikit sharing tentang bagaimana proses troubleshooting engine EE pada unit dump truck. Di sini kita akan mencoba sharing tentang unit HD 78465-7R, di mana engine yang digunakan adalah 170 SAA 6D 170 E-5 yang sudah menggunakan sistem HPCR. Di sini untuk melakukan troubleshooting engine tersebut, kita bisa menyiapkan toolnya terlebih dahulu, yakni toolbox, lalu avometer, kabel sebagai alat pendukungnya nanti, lalu isolasi ketika kita akan melakukan repair kabel dan yang lainnya, sekun, shock manual, lalu partbook, dan referensi-referensi yang lainnya. Oke, di sini saya akan coba sedikit sharing tentang troubleshooting EE engine HD. Mungkin sharing yang pertama adalah di sini untuk troubleshooting error yang ada di engine tersebut. Yang pertama mungkin saya ambil contoh yang sering terjadi adalah error pada rail pressure. Untuk rail pressure itu sendiri, dia terpasang di common rail. Sensor tersebut sudah menggunakan sensor tipe PWM, Pulse Width Modulation. Jadi di sensor tersebut sudah menggunakan 3 kabel, di mana kabelnya yang pertama adalah power, lalu yang kedua adalah sinyal, yang ketiga adalah ground. Untuk troubleshooting sensor tersebut, yang bisa dilakukan pengecekannya adalah yang pertama, kita on dari starting switch. Ketika on, seharusnya untuk kabel power itu mendapatkan power sebesar 4,75 sampai 5,25 volt. Itu adalah power supply yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sensor tersebut. Lalu ground, kita bisa mengukur ground tersebut, bisa kita menggunakan adapter, junction adapter untuk konektor tersebut. Ground harus bertemu dengan ground yang berada di engine dan tidak boleh ketemu dengan ground sasis langsung. Untuk sinyal, dia memiliki range antara 0,25 sampai dengan 4,75. Jadi saat on saja harusnya ada sinyal voltage standby yang ada di sensor tersebut. Ketika nanti dia saat on itu masih masuk standar, yakni 0,5 sampai 4,75 volt, maka itu tidak akan terjadi error. Tapi nanti dia akan terjadi error apabila saat kita running, lalu sinyal dari sensor tersebut melebihi atau kurang dari standarnya. Saya ambilkan contoh, saat kita running, power supply sebesar 5 volt dalam keadaan bagus. Ternyata sinyal dari sensor tersebut itu adalah sekitar 5,5 volt. Berarti itu ada indikasi pressure terlalu over dari rail pressure, sedangkan di sana aktualnya tidak terjadi over pressure pada rail pressure. Ketika itu terjadi error, maka engine akan diturunkan powernya sebagai safety-nya, karena dia membaca rail pressure dalam keadaan yang sangat tinggi. Ketika itu sangat tinggi, nanti dia akan mengirimkan sinyal ke dalam ECM. ECM langsung akan memutus ke PCV yang ada di fuel pump, sehingga pressure akan diturunkan pada rail pressure agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Itu adalah contoh yang pertama untuk error terjadi di rail pressure. Apabila itu terjadi kerusakan dan bahkan saat on saya sudah terjadi error, biasanya engine-nya nanti tidak dapat hidup, bisa start tapi tidak bisa hidup, karena dia selalu ditahan pressure-nya oleh si ECM, karena membacanya selalu ketinggian pressure-nya di rail pressure. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, problemnya saya ambilkan contoh di problem engine tidak bisa running, bisa start tapi dia tidak bisa running. Di sini yang pernah kami temukan adalah
seluruh parameter yang berada di engine controller, bisa dilihat di panel, itu tidak terbaca. Jadi bukan 0. Jadi kalau 0 atau dia 1 berarti masih terbaca. Misalkan engine oil pressure atau rail pressure saat on dia terbaca 0 atau 1, berarti itu masih terbaca. Kalau dia tidak terbaca sama sekali, dia menandakan tandanya di situ strip, datar-datar seperti itu. Berarti itu menandakan tidak terbaca. Untuk melihatnya bisa kita masuk panel, kita masuk service mode, kita tahan, kita tekan dua tombolnya, kita tahan 3-5 detik, lalu kita lepas, lalu masukkan kode 6491. Setelah itu kita masuk ke dalam monitoring, ke dalam engine. Yang terjadi pada saat itu adalah banyak error dan unit tidak bisa running. Lalu di situ kita masuk ke error code-nya, kita catat semua error code yang terjadi di situ, lalu kita pastikan di monitoring menunya. Di monitoringnya di situ kita cek pada bagian engine. Masuk ke bagian engine, kita lihat parameter yang ada di engine. Ketika di situ contohnya engine oil pressure, rail pressure, dan yang lain-lainnya itu tidak terbaca, berarti ada kerusakan pada ECM-nya. Kalau itu tidak terbaca, berarti ada indikasi ECM tidak mengirim sinyal ke monitor panel. Yang pertama kita lakukan adalah cek power yang ke controller ECM itu sendiri. Apabila power sudah kita pastikan, lalu kita pastikan groundnya, dan pastikan di situ ECM-nya harus hidup dan tidak rusak, yaitu bisa dengan cara kita kanibal dari unit lain atau kita tes dari unit yang dalam keadaan bagus. Untuk kondisi yang sering ditemukan, biasanya fuse power pada controller engine itu mengalami putus atau salah spek. Misalkan untuk di engine itu sendiri adalah supply-nya, anggap saja kita membutuhkan fuse yang 30 ampere, tapi karena pernah terjadi putus, maka diganti dengan fuse yang lebih rendah. Ketika dia menggunakan fuse yang lebih rendah, dia tidak bisa menyalurkan voltage yang dibutuhkan untuk menghidupkan kontrol tersebut. Jadi nanti kontrol tersebut akan tetap terbaca mati, sehingga dia tidak bisa mengirimkan sinyal-sinyal yang dibutuhkan ke monitor panel, sehingga monitor panel nanti data yang dari ECM semua itu tidak terbaca sama sekali. Jadi tidak ada parameter, jadi itu masih terbaca, engine-nya mati. Untuk itu fuse itu harus dipasang sesuai dengan standarnya. Jadi kalau untuk misalkan engine dia butuhnya 30 ampere, jangan diganti yang lebih rendah, karena memang efeknya nanti dia bisa mengakibatkan engine controller tidak bisa aktif. Ketika engine controller tidak bisa aktif, maka dia tidak bisa mengaktifkan dari solenoid yang ada di fuel system, yakni dari PCV-nya, lalu gas sensornya, dan speed sensornya. Sedangkan apabila sensor tersebut semua mati, solenoidnya juga mati, maka engine tersebut tidak bisa hidup. Oke, demikian sharing dari saya tentang troubleshooting engine EE pada unit dump truck. Semoga bermanfaat. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.